5 pemain timnas Indonesia alami nasib buruk di Eropa. EAFF jadi solusinya. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pemain-pemain timnas Indonesia mengalami nasib tak baik di Eropa. Satu persatu menemui ganjalan dan menghadapi masa depan tak pasti. Sepak bola Eropa memiliki daya tarik tinggi bagi atlet-atlet manapun, termasuk pemain timnas Indonesia. Namun dibutuhkan lebih dari sekedar impian, cita-cita, dan ambisi untuk menaklukkan benua biru. Keberhasilan menembus Eropa harus diikuti dengan konsistensi memperbaiki performa agar bisa mendapat tempat dan bermain reguler. Usaha keras yang ditunjukkan pemain-pemain timnas Indonesia tak terbayar. Berbagai penyebab membuat klub Eropa menyudahi kerjasama dengan pemain merah putih. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang mengalami nasib buruk di Eropa. Pertama, Egy Maulana Fikri. Pemain jebolan sekolah khusus olahragawan Ragunan ini mencuri perhatian ketika bisa masuk skuad Lechia Gdańsk pada 2018. Sempat bermain di tim reserve klub asal Polandia tersebut, Egy kemudian mendapat kesempatan tampil di tim utama. Tak mendapat tempat reguler di Lechia, Egy kemudian pindah ke Senica pada 2021. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Egy Maulana Fikri menyudahi kiprah di Senica. Egy harus menyudahi kiprah di Senica lantaran klub tersebut mengalami kesulitan finansial. Egy dan Senica sepakat mengakhiri kontrak pada akhir musim 2021-2022. Kedua, Witan Sulaiman. Menyusul Egy, Witan pun mengadu nasib ke Eropa. Alumni timnas Indonesia U19 itu bergabung dengan Randik dan kemudian merapat ke Lechia mengikuti jejak Egy. Seperti mengulang cerita Egy, Witan juga tak mendapat kesempatan tampil di tim utama. Dianggap kalah bersaing, Witan kemudian dipinjamkan ke Senica. Berada satu tim bersama Egy, Witan seperti memberi opsi lain bagi klub Slovakia tersebut. Seiring dengan masa peminjaman yang berakhir, Witan kembali ke Lechia. Witan lagi-lagi tak bisa menembus tim utama. Witan kemudian mengambil keputusan meninggalkan Lechia pada awal musim 2022-2023. Ketiga, Bagus Kavi. Mantan penyerang timnas Indonesia U16 dan U19 itu juga harus mengakhiri kebersamaan dengan tim muda Utrecht atau Jong Utrecht di Belanda. Bagus yang sempat mengalami masalah kesehatan tak mendapat peluang tampil yang banyak bersama kesebelasan yang berlaga di level kedua Liga Belanda tersebut. Keempat, David Maulana. Karir David Maulana di Eropa harus berakhir pada pertengahan tahun ini. Mantan kapten timnas Indonesia U16 itu tak lagi mengenakan kostum klub kasta tertinggi Liga Kroasia Rijeka. Selama di Rijeka, David tak mendapat menit bermain. David lebih sering bermain ketika dipinjamkan ke Pomarok yang berlaga di divisi bawah Liga Sepak Bola Kroasia. Kelima, Brilian Aldama. Nasib Brilian tak jauh beda dengan David. Pemain asal Jawa Timur itu mendapat kontrak dari HNK Rijeka namun lebih sering dimainkan di tim junior dan kemudian dilepas dengan status pinjaman ke Pomarok. Brilian lebih sedikit bermain ketimbang David lantaran mengalami cedera. Di tengah masa pemulihan cedera, pada Februari 2022 Rijeka memutus kontrak Brilian. Balik ke Indonesia, gelandang 20 tahun tersebut kini kembali membela Persebaya Surabaya yang pernah membesarkannya. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Salam olahraga.